Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 28 April 2025. Renungan kita berjudul Mengapa Antibiotik Harus Habis. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 119 ayat 92 dan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita semua pasti pernah mengalami berbagai macam penyakit yang mengharuskan kita minum berbagai jenis obat-obatan. Salah satu dari obat-obatan tersebut dapat berupa antibiotik. Dan dokter akan selalu mengingatkan kita untuk minum sampai habis antibiotik yang diberikannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa harus dihabiskan? Asal-usul dari kewajiban menghabiskan antibiotik ini berhubungan dengan pemahaman ilmiah tentang cara kerja antibiotik serta masalah resistensi bakteri yang muncul akibat penggunaan yang tidak tuntas. Meskipun gejala penyakit sudah membaik, antibiotik memang tetap harus selalu dihabiskan sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Hal ini penting agar antibiotik bisa bekerja dengan tuntas membunuh bakteri penyebab infeksi. Jika pengobatan dihentikan terlalu cepat, beberapa bakteri yang masih hidup bisa menjadi lebih kuat dan sewaktu-waktu bisa mengakibatkan infeksi kambuh kembali. Proses ini juga meningkatkan risiko terjadinya resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang pernah diminum, sehingga pengobatan di masa depan menjadi lebih sulit. Anjuran minum antibiotik sampai habis mengingatkan saya perihal membaca firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kita mulai mengambil keputusan untuk membaca Alkitab secara tuntas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, namun firman Tuhan adalah makanan penting bagi roh dan jiwa kita. Firman-Nya adalah penuntun atau pedoman hidup di dalam kebenaran yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan arah yang baik dan benar. Sebagaimana antibiotik bekerja untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, membaca dan merenungkan seluruh isi Alkitab akan memperkuat iman kita, membangun ketahanan spiritual kita, dan membekali kita dengan kekuatan untuk menanggulangi godaan-godaan yang datang. Yesus memberikan contoh yang sempurna akan pentingnya membaca firman Tuhan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dia tidak hanya menjawab iblis dengan perkataannya, tetapi ia mengutip firman Tuhan sebagai senjata untuk mengalahkan iblis dengan telak. Inilah yang dapat kita tiru. Menghafalkan beberapa ayat memang sangat baik. Akan tetapi firman Tuhan lebih dalam dan luas daripada sekadar menghafal beberapa ayat saja. Membaca seluruh Alkitab akan memberi kita gambaran yang lebih lengkap tentang prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jika kita hanya membaca sebagian saja, kita akan kehilangan pengertian dan pengetahuan yang mendalam dan berharga tentang rencana Tuhan bagi hidup kita. 2 Timotius 3, 16-17 mengingatkan kita akan manfaat dan betapa pentingnya firman Tuhan. Sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari
kita mulai bertekun dan berkomitmen untuk menghabiskan membaca Alkitab mulai dari sekarang. Kata-kata bijak hari ini, jangan sisakan makanan rohani kita yang berupa firman Tuhan. Habiskanlah itu agar mendatangkan manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama menutup renungan kita hari ini. Tuhan, berikan aku motivasi yang kuat untuk membaca firman-Mu sampai habis, meskipun mungkin butuh waktu yang lama. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan hari ini yang mengingatkan kita untuk tekun membaca Alkitab agar kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.